Amerika dalam posisi seperti ini ya melawan dengan dominasi dan tekanan menggunakan instrumen militer, ya militer sudah dipasang dekat situ, dengan informasi perang informasi berusaha winning heart and mind dari komponen organ dalam Iran, karena Iran ini rejimnya sejak ratusan tahun lalu, 500 tahun sejak diambil oleh kekuasaan Syiah lah paling tidak, itu hanya bisa digantikan satu sama lain dari organ dalam. Iran akan menjadi sangat determinan di kawasan, dan itu sangat menakutkan untuk negara-negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab. Itu menakutkan sekali karena mereka selalu berasumsi bahwa Iran ini sebenarnya juga punya sikap agresif. Nah, sekarang Presiden Trump dalam persimpangan jalan yang kritis. Raji bilang bahwa sebenarnya kendali perang ini itu bukan di Trump, tetapi di kubu Israel. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast paling kontroversi. Saya Zilvia Iskandar dan sudah 1 bulan kita menyaksikan bagaimana agresi militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran terus terjadi dan belum ada satupun pihak yang bisa memprediksi kapan agresi ini akan berakhir. Tapi kami menghadirkan 2 pakar di sini untuk memberitahukan kepada kita bagaimana situasi terakhir kita saat ini dan apa yang bisa kita harapkan terjadi di masa depan. Sudah ada pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo. Saya panggilnya Mas Wibawa ya. Kemudian juga ada pakar intelijen, Mas Ridwan Habib. Selamat malam, Mas Ridwan Habib. Selamat malam. Oke. Kita sudah mendengarkan pernyataan terakhir pidato nasional dari Presiden Trump di Gedung Putih pada 1 April itu malam waktu setempat ya. Presiden Trump mengatakan bahwa mereka intinya sudah berhasil memenangkan perang ini, kurang lebih seperti itu, mendominasi, ada di atas angin, angkatan laut, angkatan udara Iran sudah habis, persenjataan Iran sudah semakin sedikit, tapi Amerika akan terus melanjutkan serangan ini 2-3 minggu ke depan dengan extremely hard, serangan yang luar biasa keras katanya. Itukah yang akan terjadi atau justru sebaliknya? Dengan adanya tekanan logistik, tekanan domestik di dalam negeri, kenaikan harga minyak, stok minyak yang juga semakin berkurang, justru itu yang akan membuat Trump mulai semakin terdesak untuk menyusun exit strategi. Ya, jadi sekarang ini sudah masuk ke dalam fase keempat, Mbak. Ya. Yang pertama adalah fase 1 di akhir Februari, 28 Februari, di mana Amerika melakukan serangan militer yang sifatnya adalah memberikan strategic surprise. Jadi melumpuhkan semua aspek leadership secara konvensional, kingpin oriented, dan juga komando pengendalian, arhanutnya semua misal dihancurkan untuk memberikan surprise yang mengagetkan, tapi tidak menyerah. Setelah itu masuk ke fase kedua. Dari fase kedua itu yang disebut dengan dominasi militer dan degradasi militer besar-besaran. Nah, semua kekuatan konvensional militer Iran bisa dikatakan majority sudah dihancurkan. Tapi belum selesai juga. Malah masuk ke dalam fase ketiga. Fase ketiga adalah retaliasi dari Iran yang menggunakan cara-cara asimetrik, yang menyerang bukan hanya counter force tapi counter value, di mana sasaran-sasaran non-militer juga diserang, bukan hanya yang berhubungan langsung dengan Amerika, tapi Gulf Country Council juga, dan akhirnya melibatkan proxy, dan akhirnya sampai ke Hezbollah, sampai ke Houthi, ya, dan sampai ke milisi-milisi di Irak, ya, dan juga di Syria. Nah, jadi sekarang sudah masuk dalam tahap yang konsekuensial. Presiden Trump harus memutuskan, selesai di sini, menerima sekarang, atau mungkin kalau ditambahkan, ya itu masuk ke dalam fase keempat, yaitu course shift. Nah, course shift di sini dasarnya Presiden Trump adalah 2. Yang pertama, sasaran politiknya belum tercapai, yaitu rejim yang tergantikan dengan rejim yang bersedia untuk hidup coexistent dengan semua anggota di dalam regional security complex Timur Tengah, yaitu Gulf Country Council, negara-negara Sunni Arab, Israel, dan juga Amerika, dan bahkan silahkan saja dengan Rusia dan Cina, di mana rejim ini menyelesaikan ketidaksamaannya, disagreement-nya dengan cara-cara less violent. Oke, jadi mengakhiri konflik yang berjalan dari tahun 79 sampai 2026, di mana konflik itu dijalankan antara Amerika dengan Iran itu dengan cara-cara proxy war atau perang intelijen. Tidak langsung. Ya, intinya rezim yang bisa diterima, tidak menjadi ancaman buat negara-negara di kawasan dan juga Amerika. Ya, Amerika. Itu poinnya. Itu belum terjadi. Nah, itu belum terjadi. Nah, sekarang Presiden Trump dalam persimpangan jalan yang kritis. Itu bukan deeskalasi sebenarnya menurut saya. Tapi ini merupakan poin yang sangat penting, krusial. Karena kalau Presiden Trump terus memaksa seperti ini, ya itu namanya course shift and game proses, itu direspon dengan eskalasi asimetris dari Iran.
Karena Iran sekarang hanya tersisa 3 dia. Menguasai aspek geografis Hormuz, Ya. dan daerahnya susah untuk diinvasi 4 kali Irak, dan lain-lain, ya, faktor lain-lain. Dan yang kedua, itu adalah mereka masih memiliki kesetiaan dari proksi-proksinya. Nah, itu juga berat gitu loh. Nah, jadi kemampuan Iran untuk melawan dengan aspek dua tadi ditambah lagi misalnya masih ada yang hidden, tersembunyi, ya, itu akan membuat eskalasi tidak terkontrol, Mbak. Poinnya itu. Ya. Nah, Amerika dalam posisi seperti ini, ya, melawan dengan dominasi dan tekanan, menggunakan instrumen militer, ya, militer sudah dipasang dekat situ, dengan informasi, perang informasi, berusaha winning heart and mind dari komponen organ dalam Iran, karena Iran ini rejim-rejimnya sejak ratusan tahun lalu, 500 tahun sejak diambil oleh kekuasaan Syiah lah paling tidak, itu hanya bisa digantikan satu sama lain dari organ dalam. Jadi harus menggunakan operasi insurgensi yang menggunakan organ dalam didukung oleh asing. Poinnya seperti itu. Nah, jadi cara-cara seperti ini tuh harus digunakan oleh Amerika kalau mau mengganti seperti itu. Nah, jadi harus memenangkan heart and mind dari rakyat Iran. Itu poinnya. Gitu. Jadi siapapun yang berkuasa nanti rejim Iran, baik yang sekarang atau yang tergantikan, itu harus mendapatkan legitimasi oleh rakyat Iran. Itu poinnya. Tapi ternyata sampai sekarang Nah, justru lagi diusahakan, gitu. Yang saya lihat ya. Aha. Nah, ekonomi juga, perang ekonomi memberikan tekanan dan tidak ada akses kepada economic resources kepada gerilyawan IRGC di dalam. Nah, sehingga mungkin ada perbedaan pendapat sekarang bagaimana Iran bisa keluar sebagai bangsa dari masalah ini. Oke. Ya, oke. Yang berikutnya dengan cara-cara yang sifatnya bisa dibilang perang informasi dan intelijen. Dan itu bergabung lah dengan cyber dan segala macam. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini, apa yang Presiden Trump lakukan sekarang ini, itu outcome-nya itu 50-50. Berhasil apa tidak? Kalau berhasil, berarti akan ada point of settlement dalam waktu 2 minggu ke depan, di mana Washington itu sebenarnya juga sudah memberikan peringatan kepada Presiden Trump. 4 minggu, tambahannya hanya sampai 2 minggu. Washington ini maksudnya kongresnya ya? Washington di sini, yang namanya saya sebut Washington itu yang pertama adalah bipartisan. Baik Republikan atau Demokrat, juga sudah banyak yang tidak setuju dengan perang ini berlanjut. Gitu. Yang kedua, itu kelompok-kelompok pengambil kebijakan yang di sana, think tank, dan juga kelompok-kelompok demokrasi lainnya ya di Washington itu. Jadi di Washington itu ada yang di dalam pemerintahan, di dalam akademi, dan think tank, dan masyarakat secara umum. Nah, ini menjadi krusial buat Trump untuk mengexecute more foreign policy-nya. Nah, kalau berhasil oke. Kalau tidak berhasil, Mbak, ini bisa menjadi eskalatif. Nah, kalau eskalatif yang tadinya tahun 79 sampai 2026 itu adalah perang proksi, perang intelijen, sekarang sudah langsung terlibat dalam limited direct war antara dua negara yang sudah melibatkan Israel dan juga negara-negara Gulf Country Council. Ya. Jika ini diteruskan, ini bisa eskalatif menjadi perang regional yang melibatkan great powers lainnya dan bisa mengarah ke perang dunia ketiga. Nah, atau kalau dilanjutkan konfliknya, bisa juga sedikit direm, kembali kepada konflik 79 sampai 2026. Kalau tidak tercapai regime change ya, tapi mungkin kalau menurut saya itu tidak akan lebih rendah intensitinya. Tidak akan lebih rendah. Karena Iran kalau sampai kepada poin itu, dugaan saya, bacaan saya, hipotesis saya, secara akademis dan policy dan juga intelligence, 99% mereka akan lebih determined, lebih kuat, lebih stronger, ya, lebih punya kekuatan moral dan kapabilitas untuk melawan lebih daripada cara mereka melawan dari tahun 79 sampai 2026. Iya, jadi gitu. Spirit motivasi Iran kali ini berbeda ya? Iya, berbeda. Oke. Apa yang membuat Mas Ridwan, Iran sekarang menjadi bisa dikatakan idola baru? Di dunia ya, banyak orang yang sebelumnya meremehkan kekuatan Iran, tapi sekarang melihat langsung bagaimana Iran bisa bertahan bahkan menyerang balik. Itu sebuah fenomena yang luar biasa. Akhirnya banyak yang membuka mata terkait dengan kekuatan Iran. Apa yang sebetulnya sejauh ini 1 bulan lebih Iran bisa bertahan, itu lebih karena memang kekuatan militer Irannya sendiri, atau memang betul ada proksi-proksi, ada kekuatan-kekuatan lain di luar proksi tadi, termasuk Rusia dan Cina yang juga membantu Iran? Jadi Iran ini kan wilayatul faqih ya. Dia ini sebuah negara, Mbak Zilvia, yang tidak menganut sistem demokrasi murni. Jadi mereka ini mempunyai satu sistem doktriner tertutup di mana pemegang otoritas tertinggi namanya Ayatullah atau Rahbar itu yang memegang kendali semua pemerintahan. Jadi presiden, tentara, baik
tentara reguler ARTES maupun IRGC itu adalah bagian dari mendukung dari pimpinan tertingginya, Rahbar. Nah, ini yang saya kira tadi menambahkan sedikit Mas Wibawanto tadi, yang tidak bisa diganggu oleh operasi intelijen Amerika sampai per hari ini. Kalau dulu Amerika misalnya di Afghanistan, mereka membantu, CIA membantu Northern Alliance, aliansi utara, di mana mereka ada senjata, ada milisi sipil, kemudian merangsek untuk merebut Kabul. Kalau sekarang tidak ada. Kalau itu ada, maka dalam 2-3 hari setelah serangan pertama, mestinya sudah terjadi rebel itu, pemberontakan itu. Tapi 33 hari kan belum terjadi. Artinya sistem yang sangat ketat inilah yang membuat mereka bisa bertahan. Jadi Iran ini bukan reaktif, dia absorb. Jadi serangan masuk itu kayak kena pori-pori, kalau air kena pori-pori gitu. Jadi diabsorb dia. Diabsorb dan kemudian disiapkan counternya secara terukur. Kalau lawan melakukan propaganda media, maka Iran melakukan propaganda media yang lebih keras, yang lebih ngetrol gitu ya. Misalnya tadi pagi kan Menteri Perangnya Amerika bilang kembali ke zaman batu gitu ya. Lalu kemudian dari sisi Iran mengatakan bagaimana mungkin sebuah negara yang peradabannya baru 250 tahun mau mengalahkan sebuah negara yang punya sejarah hingga 6.000 tahun ke belakang, 600 tahun ke belakang. Gitu. Jadi tidak apple to apple begitu. Jadi trolling dibalas trolling. Kalau mereka bilang, Amerika bilang mereka menyiapkan pasukan darat, yang dikeluarkan propagandanya Mbak Sylvia adalah bagaimana pasukan komando itu berlatih gitu kan. Pasukan komando Iran dikeluarin nih foto-fotonya, snipernya, kemudian diviralkan. Dalam situasi perang ini mengagumkan menurut saya ya. Dalam kapasitas Iran yang ya secara tactical operation Amerika Israel kan luar biasa ya. Hampir 95% target tampaknya tercapai. Target serangan. Tapi resilience dari bangsa Iran ternyata tidak berubah. Jadi bagaimana mereka bisa mempertahankan daya juang itu, menurut saya tadi menyambung pertanyaan di awal, itu karena sistem negaranya, sistem doktrin negaranya. Sepanjang itu belum bisa diubah oleh CIA, oleh Mossad, oleh Amerika, Iran nggak akan bisa berubah, Dan kalau ini tidak segera dilakukan, benar kata Mas Wibawanto tadi, Iran akan menjadi sangat determinan di kawasan, dan itu sangat menakutkan untuk negara-negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab. Itu menakutkan sekali karena mereka selalu berasumsi bahwa Iran ini sebenarnya juga punya sikap agresif. Pada satu titik Iran akan merangsek dan kemudian mengambil dikit-dikit Bahrain, yang kecil-kecil dulu gitu. Ini kan frame mereka negara-negara Teluk ini. Itulah yang membuat mereka beraliansi dengan Israel, beraliansi dengan Amerika, termasuk Salman, Pangeran bin Salman, Pangeran mahkotanya Saudi. Dalam beberapa wawancara sebelum pada saat perang ini, bahkan Pangeran bin Salman ini mengatakan bahwa kalau kita membiarkan Iran, bisa saja Iran akan mengambil Mekah. Nah, sampai seperti itu, artinya ketakutannya sudah sampai seperti itu. Jadi kan bisa dibayangkan ya, kalau ini Amerika Israel gagal, Iran akan makin powerful, negara-negara Teluk ini akan makin cemas. Ya, terbaru Mas Ridwan, Presiden Trump mengatakan bahwa dia tahu bahwa persenjataan Iran itu sudah tinggal sedikit. Dia bilang peluncur rudalnya itu sudah mau habis. Belum lagi yang selalu diulang-ulang sampai kita bosan adalah angkatan udara sudah gone, laut sudah gone. Cuma tidak ada yang pernah tahu sebetulnya, betulkah persediaan stoknya Iran ini sangat banyak, misil, rudal, drone-nya itu sangat banyak, atau bagaimana sih? Apakah justru karena sangat banyak itu yang membuat Iran juga sangat percaya diri untuk terus melakukan serangan? Ya, kita bicara statistik saja Mbak Sylvia. Jadi memang keunikan serangan balistik dan drone Iran itu statistiknya unik. Jadi di awal-awal perang 10 hari pertama itu tinggi serangannya, intensitasnya, angka serang. Lalu di atas 10 hari ini menurun. Nah, pada saat menurun ini kemudian Amerika bilang, ya udah nggak ada lagi peluncurnya, udah habislah drone-nya, udah habislah balistiknya. Tapi itu hanya 5 hari. Nanti di hari ke-16 dia naik lagi frekuensinya. Jadi tampaknya Iran ini lagi-lagi ngetrol.
dalam konteks melakukan serangan, diversifikasi serangan. Dan kemungkinan besar mereka karena efek perang 12 hari di 2025, saat itu kan ada pesawat pembom ya dari Amerika B-52 kalau nggak salah, yang kemudian menyerang Fordow dan Natanz itu, pusat pengayaan uranium. Mereka kemudian bisa mengukur seberapa sih misilnya itu bisa nembus permukaan tanah, kemudian berapa sih kekuatan tanah yang bisa nahan, batuan apa yang bisa nahan. Nah, di Iran kan ada pegunungan Alborz, ada pegunungan Zagros, dan di situ ada batuan-batuan granit. Kemungkinan, ini sekali lagi kemungkinan, karena memang datanya sangat minim. Kemungkinan yang diviralkan videonya ada pusat balistik bawah tanah, itu kemungkinan di situ. Kemungkinan ya. Dan kalau itu harus di-seize atau harus disita oleh Amerika, maka perlu ground operation. Dan ground operationnya juga nggak sembarangan, itu pakai hazmat khusus. Kalau nanti itu ada uraniumnya bisa kena radiasi nuklir dan seterusnya. Jadi tampaknya dari sisi tactical operation, kalau benar mau dilanjutkan, itu sangat rumit. Tapi Mas, dari data intelijen itu tidak bisa diketahui juga ya sebetulnya berapa sih kekuatan persenjataan dari setiap negara itu, dari Iran itu bisa diketahui nggak sih? Nah, bedanya Iran dengan negara-negara lain, sebenarnya ini nilai lebihnya karena faktor dia di embargo itu terisolasi itu sendiri, maka kemudian mereka sangat disiplin dalam manajemen informasi. Ya, kalau kita bandingkan misalnya di Mossad misalnya, Mossad pensiun dikit bikin buku, pengakuan, memoir seorang agen Mossad gitu kan. Di CIA, John Kiriakou itu hampir tiap hari podcastnya 2 kali sehari kayak minum obat. Veva gitu kan. pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi intelijen Iran ini nggak pernah bikin publikasi, nggak ada yang narsis, gitu kan? Nggak ada yang bikin buku, sehingga kemudian literatur intelijen untuk mempelajari Iran itu sangat sedikit. Maka yang bisa dilakukan adalah human penetration, artinya harus ada human yang masuk di Teheran, ada penyamaran yang masuk, ada mall, ada spy yang kemudian on the ground operation. Nah, ini yang berulang kali kan dibanggakan Mossad, bahwa kita punya orang di dalam IRGC dan seterusnya. Tapi nyatanya kalau mereka punya orang ya, nggak perlu sampai 33 hari dong. Iya. Logikanya Iya. logikanya. Kemudian kan Mas, kita juga pernah melihat tuh postingan dari Iran ya, memperlihatkan gudang persenjataan mereka. Iya. Itu kan tidak pernah dilakukan Iran sebelumnya. Ya, tadi bisa saja itu bagian dari propaganda. Karena intelijen kan ada namanya teknik multiple false scenario. Jadi ya dibikin aja itu propaganda, difilmkan, bahkan ada yang AI. Dan ngomong-ngomong soal AI, industri AI-nya Iran ternyata juga luar biasa ternyata ya. Kita mereka bisa bikin film-film Lego, kemudian tramnya dibikin begitu. Betul, animasi. Animasi, rudalnya bisa ngomong. Ibrahim Zolfagarit minum jus, lalu belakangnya skateboard balistiknya naik. Itu AI tapi dibuat resmi oleh Iran ya. Yes. Jadi untuk sebuah negara dalam doktrin yang sangat tertutup dipimpin oleh seorang ayatullah itu mengagumkan. Mengagumkan menurutku. Dan dunia baru tahu soal itu ya. Ya, semua kemudian baru sadar, oh ternyata Iran sudah begitu jauh bersiap-siap. Dan setelah mereka penasaran, mereka cek kan, oh ternyata pimpinannya PhD, ternyata Menlunya PhD, hampir semua dari pimpinan militernya PhD. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Dan PhD-nya PhD Barat. Dia belajar di Inggris, dia belajar di Amerika. Jadi mempelajari lawan dan kemudian mengubah ilmunya lawan menjadi kemampuan pertahanan. Absorb tadi ya. Yes. Cepat menyerap, kemudian cepat untuk beradaptasi, belajarnya tuh cepat untuk cara menyesuaikannya bagaimana. Oke. Mas Wibawa, kalau Trump bilang bahwa mereka akan menyerang Iran dengan extremely hard, sebetulnya skenario apa sih yang sekarang, atau opsi apa sih yang sekarang dimiliki oleh Amerika untuk bisa menyerang Iran dengan keras tadi? Apa saja opsi yang dimiliki? Apakah belakangan katanya ada invasi darat, tapi yang dikirim cuma 3.500. Itu kan justru berbanding jauh kan, kalau mau invasi darat tidak sangat sedikit itu jumlah yang dikirim. Jadi apa opsi yang dimiliki Trump untuk bisa menyerang Iran dengan keras? Jadi sebelum menjawab ke sana, saya kasih background dulu, seperti tadi Mas Irwan bilang. Ini adalah peperangan antara spektrum demokrasi, ya, melawan spektrum yang paling ujung, teokrasi. Jadi demokrasi itu kalau mundur selevel, itu namanya oligarki. Mundur selevel lagi monarki. Mundur selevel lagi otoritarian. Yang paling otoritarian adalah, yang lebih dari totalitarian adalah
teokrasi. Nah, teokrasi ini sekarang yang dihadapi. Nah, bagaimana mau merubah teokrasi jadi demokrasi itu susah. Langsung seperti itu susah. Ya. Jadi berbagai macam cara dilakukan sekarang. Apalagi Iran ini adalah wilayah al-faqih. Mereka percaya mereka walinya Tuhan di situ untuk menjaga umat. Mereka percaya dengan melakukan apa yang mereka lakukan sekarang itu mempercepat kedatangan dari Imam Mahdi yang mereka yakini, ya, imam ke-12 dari kepercayaan Syiah, 12 imam yang hilang disembunyikan di abad 9 akan muncul begitu kezoliman ini yang dipersonifikasikan oleh Ayatullah Khomeini adalah Amerika dan Israel. Setelah itu akan muncul keadilan. Nah, sudah seperti itu. Jadi teologis. Ya, teologis. Ini saya mau teologis, ya, tidak gampang untuk dipenetrasi. Itu poin satu, ya. Dan poin yang kedua, di dalam, saya kasih gambaran dulu nih, di dalam Taurat juga, Mbak, Taurat ya, di kitab Ezekiel 38-39, banyak di-quote sekarang. Di situ diprophesied bahwa suatu saat akan ada peperangan melawan Israel, ya, yang melibatkan satu, itu Gog and Magog, yang sekarang ditempati wilayah Rusia dari utara, Turki, ya, dan juga Persia. Di situ tidak menyebutkan negara-negara Sunni Arab sekarang, atau yang dulu daerah Tarsis dan Dedan. Dan mereka akan bersama-sama malah melawan. Kalau kita lihat garis keturunannya ke atas, justru Iran itu lebih tua daripada Ibrahim, gitu ya. Ini saya cerita backgroundnya supaya ngerti, ini karena regulasi kompleks Timur Tengah. Ya. Persian itu dari Elam. Elam. Ya, Elam. Elam itu bersaudara 5. Dia anaknya Sem. Sem itu anaknya Nuh, gitu. Nah, Elam anak tertua, anak ketiga itu Arphaxad. Arphaxad itu menurunkan Ibrahim. Ibrahim mau menurunkan Ismail dan Ishak. Dari situ turunlah Arab-Arab. Gitu poinnya. Jadi Persian itu merasa lebih tua dibandingkan Yahudi dan juga Arab. Justru di akhir zaman itu ada profesi di Ezekiel 38-39 diyakini orang Israel bahwa Arab Sunni itu tidak ikut berperang melawan mereka. Nah, ini satu poin aja. Oke. Saya mau poin kedua. Poin kedua yang sekarang dihadapi secara kontemporer dalam perspektif Amerika. Salah satu center of gravity Amerika itu adalah alliance management. Nah, komandan, panglima Central Command yang sekarang adalah Admiral Brad Cooper. Adalah seorang pakar, praktisi, dan panglima perang yang lama di Timur Tengah. Tetapi salah satu perhitungan strategi dan operasi yang beliau biasa terapkan itu mengandalkan keterlibatan dari NATO, dari alliance. Tanpa adanya dukungan NATO, itu sudah bolong banyak kekuatan Amerika. Jadi kalau Mbak tanya strategi apa, banyak strategi yang tidak jalan karena NATO tidak terlibat, belum mau terlibat, apalagi menentang di sini. Gitu tuh poinnya. Nah, jadi sekarang kalau kita ikut cara berpikir NATO, NATO tuh berpikirnya pakai ladder. Yang pertama, harus ada yang namanya tekanan diplomasi. Nah, itu dilakukan di awal. Tetapi mereka ada ketidaksepakatan dengan Presiden Trump. Bagaimana cara memberikan tekanan diplomasi saat itu ya, sebelum perang ini. Terus ada economic coercion. Ya. Nah, yang mereka nggak setuju pada saat mulai ada serangan militer. Nah, sekarang sudah terjadi serangan militer, sudah masuk fase keempat. Berarti yang tersisa sekarang adalah dengan means yang minus NATO, Amerika diperhadapkan pada pilihan. Tadi saya jelaskan itu. Menyerang Kirk Island dari jauh dengan misil, supaya ekonomi Iran lumpuh, bukan mendaratkan pasukan di Kirk Island, karena mendaratkan pasukan di Kirk Island itu sangat high risk, karena kemampuan Iran, walaupun Presiden Trump bilang apapun, gitu, kemampuan Iran untuk dalam hal anti akses dan area denial untuk Kirk Island itu masih besar, dan untuk dilakukan pendaratan di situ, walaupun di situ didaratkan satu Marine Expeditionary Brigade yang jumlahnya 14.000, kalau Marine Expeditionary Unit itu cuma 2.200-an. Kalau brigade turun di situ, itu belum dinetralisir kemampuan counter attack-nya, itu juga banyak korban dari Marines-nya. Jadi yang akan diserang itu adalah fasilitas value dengan cara counter value, mematikan semua industri petroleum yang ada di situ, sehingga lumpuh. Itu poinnya. Itu yang paling mungkin, Mbak. Paling mungkin. Nah, itu satu poin. Kalau lebih naik lagi dan resikonya lebih tidak terkontrol adalah dengan melakukan operasi perang laut di Hormuz. Nah, itu bisa satu barel langsung $190 tuh. Dan itu sudah akan melibatkan regional war pasti. Gulf Country Council akan kena serangan, counter value, bahkan bukan hanya kilang-kilang minyak
saja, dan bukan hanya pangkalan Amerika di sana. Mungkin stock exchange dan sasaran sipil akan diserang. Sudah melibatkan proxy. Dan itu terbuka lebar untuk terjadinya yang namanya full regional warfare. Dan keterlibatan tidak langsung dari great powers, China, Amerika dan Russia misalnya di sini. Dan kemungkinan NATO to some extent, ya 50-50 jadinya terlibat apa tidak terlibat. Ya, ini yang saya bilang tidak terkontrol. Nah, makanya yang paling mungkin strateginya Amerika sekarang itu adalah either stop sekarang atau 2 minggu ke depan itu mencari jalan damai sedamai-damainya. Yang tadi Pak Sarki terangkan, gitu loh. Artinya settlement transaksional stylenya Trump mungkin harus dikeluarkan. Jiwa pedagangnya, bulinya udahlah. Mungkin nggak banyak orang bisa percaya lagi, tapi dia harus percaya kepada intelijen sekarang. Dia harus percaya, jangan politicize intelligence. Harus percaya intelligence as it is dan melakukan settlement yang benar-benar damai untuk mencari yang namanya victory yang tidak ideal. Ya, sementara buat si Iran itu sekarang kan mengharapkan stalemate dan prolong konflik. Dan saya melihatnya kritis 2 minggu ke depan ini karena belum tentu seorang Trump mau untuk menerima itu. Kecuali dia diperhadapkan pada pilihan yang sangat sulit, dia tidak lagi didukung untuk melakukan operasi militer dari dalam negeri. Di mana cost of war itu sudah terlalu tinggi dan tidak didukung lagi oleh economic resources dan public policy, public trust dari domestic audience. Nah, itu yang akan membuat beliau berhenti. Kemungkinan itu. Dan tanda-tanda itu kan sebetulnya sudah sangat muncul. Sudah ada, ya. Jadi jangan langsung dibuy apapun yang beliau katakan. Dan kalaupun beliau mau lakukan serangan kepada Cook Island itu mungkin perlu diikuti oleh percepatan bagaimana, ya dia agak rahasia, tapi ya udah kita buka aja karena ya, kita bukan lanjangin Amerika atau Iran. Kita melihat dari akademis ya perspektif. Yaitu keterlibatan CIA sama US Special Operation Command. Jadi saya quote beberapa pemikiran para jenderal nih ya. Kalau aliran Jenderal McChrystal, Admiral McRaven, itu adalah sekarang operasi intelijen harus benar-benar tajam. Nah, sebelum operasi intelijen dilakukan, assessment itu harus benar-benar dipercaya dan diikuti oleh eksekutor, oleh pengambil kebijakan. Yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Pertahanan. Ya, eksekutornya emang Central Command karena dia kombatan regional sih. Tapi leading operation ya itu Special Operations Command dan juga CIA untuk men-shaping opini dan keyakinan, sikap tindak, motivasi dari rakyat Iran untuk akhirnya mendukung apapun yang Trump tawarkan. Bukan lihat Trumpnya, tapi ngelihat dari common sense dari semua bisa terima. Nah, baru dari situ Amerika bisa lagi mengulang operasi intelijen yang dilakukan sebelum operasi militer tahap 1. Nah, dari situ baru masuk pasukan khusus. Nah, pasukan khusus melakukan unconventional warfare yang tadi Mas Ridwan sudah terangkan. Menyerang sasaran-sasaran yang sangat sensitif dan itu harus cepat dan tapi harus diikuti dengan probabilitas yang tinggi bahwa setelah itu akan ada pergantian rezim dengan damai tanpa mereka perang saudara. Nah, ini masuk pemikirannya Jenderal David Petraeus. Jenderal David Petraeus seorang PhD dari Princeton, dia selalu berpikir, dia kan waktu itu memimpin operasi di Irak, what's next after the conflict, gitu loh. Jadi jangan hanya konfliknya, what's next after conflict, tidak ada perang saudara, langsung ada society yang di build up, dan cepat selesai. Dan bisa get along, paling tidak bisa coexist dengan yang lain. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau cara Central Commander yang sekarang, itu saya melihatnya bahasa yang gampang, mungkin beliau cukup stressful sekarang. Stressful. CENTCOM ya? Ya, CENTCOM ya, karena beliau Angkatan Laut, cara perangnya adalah perang bersama dengan aliens. Nah, sementara Angkatan Laut berpikirnya, sasaran militer dihancurkan, ya tidak lama kemudian diharapkan sasaran politik tercapai. Nah, ini jadi itu ya menurut saya ya. Berarti ini menambahkan ya, Mas Ridwan, apakah Anda melihat di zamannya Trump ini semua logika intelijen, semua usul yang disampaikan oleh intelijen, Pentagon, CENTCOM-nya sendiri semuanya diabaikan? Ya, kalau dari pernyataan beliau kan begitu ya. Trump sendiri mengatakan ada beberapa waktu lalu ada jumpa pers, dia bilang ke Jared Kushner kan, sama Steve Witkoff, katanya udah saatnya menyerang. Sekarang apa tanggung jawab kalian itu? Berarti dia tidak mendengarkan rekomendasi lembaga-lembaga
intelijen yang ada, baik itu Defense Intelligence maupun CIA. Tapi mendengarkan orang-orang terdekatnya itu. Ya, Menteri Perangnya kan Pete Hegseth itu kan, ya mohon maaf, tidak punya background mencukupi sebenarnya untuk menjadi seorang Menteri Perang, begitu loh. Jadi tampaknya dari sisi kabinet merugikan sekali buat kebijakan Trump dalam konteks kebijakan Amerika Serikat. Tapi kan ada Mbak Zilvia, beberapa pemimpin itu yang memang ya dia lebih nyaman mendengarkan Apa yang ingin didengarkan? iya, dia lebih nyaman satu itu mendengarkan apa yang pengen dia dengar. Yang kedua dari orang-orang yang memang dia lebih trust begitu. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Jangan lupa Trump ini kan punya sejarah negatif lah dengan CIA karena dia merasa dikerjain kan waktu di era sebelumnya oleh CIA. Jadi ada mungkin ada ketidakpercayaan kepada lembaga intelijen dan kemudian menggunakan jalur-jalur pribadinya. Which is sebenarnya ya common lah ya, wajar lah sebagai seorang presiden menggunakan itu. Yang Anda tangkap apakah sebetulnya di bawah jajaran Trump ini, apalagi pasukan di lapangan tuh sebetulnya juga kebingungan. Sebetulnya ini arahnya nih harus mendengarkan siapa sih presidennya, berubah-berubah terus. Apakah ini akan membuat pasukan di bawah itu kebingungan, Mas? Ya, beberapa laporan sudah ada ya di Wall Street Journal, kemudian Reuters itu sudah menuliskan tentang bagaimana beberapa mental prajurit yang bahasanya gamang kali ya, gamang untuk diturunkan ke Iran. Purnawirawan 82nd Brigade, salah satu komandernya, mantan komandernya, Mayor Jenderal Retired Randy Adams misalnya, dalam satu wawancara dengan media di Amerika mengatakan bahwa kalau Trump nekat mengirimkan anak-anak 82nd Brigade ke sana, itu akan menjadi killing field, akan menjadi ladang pembantaian buat anak-anak muda Amerika. Ini kata purnawirawannya jenderal gitu. Jadi dalam negeri Amerika sendiri sebenarnya memang diliputi kecemasan ya, diliputi ketakutan dan kecemasan. Dan kalaupun memang benar mau menggunakan model invasion ground warfare itu, Iran ini kan juga sudah sangat ready gitu. Bahkan kan dengan sangat sesumbarnya mengatakan ya nanti akan menjadi pemakaman terbesar tentara Amerika gitu. Mereka sudah menyiapkan itu. Bahkan akan dimakan oleh hiu-hiu di Teluk Persia. Nah, betul, ada kata-kata itu juga kan, akan disantap oleh hiu Teluk Persia. Jadi dari sisi pemilihan diksi, dari sisi pemilihan narasi itu tampaknya memang Iran masih cukup bisa mengatasi Amerika ya sampai hari ini. Jadi apapun klaim yang disampaikan oleh Trump sebetulnya balasan dari Iran juga tidak kalah menarik ya untuk diikuti. Ya bayangin Mbak, ada salah ini si Ghalibaf mengatakan kita tidak perlu dan jangan sampai melakukan serangan pembunuhan terhadap Trump. Trump harus tetap hidup. Kenapa? Karena dengan hidupnya Trump itu akan merusak politik dalam negeri Amerika itu sendiri. Jadi Trump adalah senjata terbaik Iran saat ini untuk merusak Amerika. Bayangin. Wow. Kata-katanya sudah sampai kayak begitu. Wow. Jadi ngapain kita bunuh Trump? Orang kalau dia hidup itu justru menguntungkan Iran. Bayangin tuh. Jadi bagaimana? Agak penghinaan juga ya, Mas? Oh iya betul. Wow. Jadi bayangin itu jadi satu negara. Tadi makanya sejarah yang dijelaskan Mas Biwanto tadi kan bagus sekali ya. Negara besar, mereka merasa sepuh dalam tanda petik ya. Anak tertua dalam sejarah dan ya relatif kalau kita baca sejarah nggak ada bangsa-bangsa bisa naklukin Persia. Naklukin Persia kan nggak ada. Dulu ini sedikit sejarah kan. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad itu berperang, ada salah satu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ya, ini kan dari Persia yang kemudian mengusulkan membuat parit atau yang disebut dengan perang Khandaq. Itu ide dari Salman Al-Farisi. Jadi di era Nabi, pemikiran militer taktisnya itu datang dari orang Persia, Salman Al-Farisi itu. Jadi kalau kita bayangkan sekarang mereka ini bisa punya balistik yang nggak habis-habis, mereka bisa punya strategi mosaic defense, membagi pertahanan menjadi 31 divisi. Ya memang leluhurnya sudah begitu. Memang kecerdasannya itu turun-temurun begitu, Mbak Zilvia. Meskipun banyak pemimpinnya yang meninggal, Mas. Ya, jadi pemimpinnya ini kan yang wafat itu usia 75 sampai 80 ya, kira-kira. 70 lah. 70-80 gitu. Sementara kalau kita baca data statistik, itu dari 90 juta kurang lebih warga Iran,
usia dominannya itu 30 sampai 40. Jadi usia Gen X, Gen Z gitu. Artinya letnan kolonelnya, mayornya itu masih banyak sekali. Dan mereka sejak akademi, bahkan mungkin sejak SD, sejak kecil, sudah didoktrin bahwa mereka ingin menjadi martir, mati syahid. Beberapa kan ada ya, dimunculkan tuh kolonel-kolonel yang menangis. Kenapa kok saya belum syahid? Gitu. Kenapa kok saya belum mati? Sementara teman-teman saya sudah kena serangan dan mereka menemui syahidnya. Itu tadi yang dijelaskan Mas Wibawanto. Karena Iran ini menganut teokrasi. Jadi dia bergerak sehari-hari operasional itu visinya bukan visi dunia. Nah, ini visinya sudah visi akhirat. Jadi agak sulit kalau menghadapi orang-orang begini. Justru agak mengejar kematian gitu ya Mas. Betul. Mati syahid. Mereka tradisi Hasasin, ingat nggak Mbak? Hasasin yang kemudian ada film Assassin. Itu kan Persia juga. Persia. Bagaimana seseorang bisa menjadi pembunuh dengan resiko dia sendiri akan terbunuh. Jadi buat mereka menjadi pembunuh dan terbunuh itu sebuah kemuliaan. Jadi bukan bluffing seperti Trump kalau misalnya Iran mengatakan bahwa kami menantikan kedatangan kalian, kami sudah siap, bla bla bla. Itu bukan bluffing. Oh, sama sekali bukan. Dan memang mereka menantikan itu beneran karena ya tadi bagi mereka mati itu sebuah kemuliaan. Iya, kalaupun bukan musuh yang mati, mereka yang mati sendiri pun sebuah kemuliaan ya. Bagaimana dengan negara-negara Arab, negara-negara di kawasan, Mas Wibawa? Pastinya perang ini sangat-sangat merugikan mereka. Dan mungkin di belakang layar mereka pontang-panting ya untuk mencari exit strategi juga. Dan agak gampang juga untuk bersikap bagaimana mereka harus tetap menunjukkan aliansi mereka dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain kalau terlalu vulgar juga menunjukkan aliansinya bisa kena serang Iran juga. Jadi sekarang mereka itu dalam posisi yang terjepitkah, Mas Wibawa? Iya, bisa disampaikan begitu. Tetapi mereka sudah juga, jadi gini ya. Jadi cara pikir, ini saya lepaskan dari Sunni Syiah ya. Saya bicara Arab, Yahudi, dan Persian. Nah, kalau Arab sama Persian itu perbedaannya, Persian itu memang lebih old civilizations, tapi kalau lebih old civilizations Arab. Tapi kalau Persian, maaf, kalau Arab ini lebih transaksional karena background sebagai saudagar, ya, gitu. Jadi walaupun mereka mempunyai persepsi geopolitik khususnya sejak 1979, ya, kepemimpinan politik itu diganti dengan yang bisa dikatakan ekstrim dari perspektif mereka, dan Arab Saudi berapa kali mengatakan bahwa pemimpin Iran itu adalah Nazi, kan? Hitler kan, betul kan? Nah, udah se ekstrim itu, jadi mereka juga sudah punya rasa antagonistik yang begitu besar. Dan mempunyai persepsi geopolitik yang sama dengan Barat lihat Iran. Jadi selalu persepsinya adalah Iran itu adalah destabilizing force di regional security complex Timur Tengah. Nah, jadi bisa dikatakan terjepit, boleh saja, tetapi mereka sudah siap menghadapi ini, gitu ya. Dan yang berikutnya, saya mau meng-quote apa yang disampaikan oleh Jenderal James Mattis terkait ini. Nah, Jenderal James Mattis ini adalah Menteri Pertahanannya Trump di periode pertama yang akhirnya berbeda pendapat karena konflik di Syria saat itu. Nah, beliau itu cara pikirnya disiplin, ya, dan kalau perlu jangan sampai terlibat dalam perang besar yang tidak perlu. Dia seorang Marines, ya, dan arsitek dari Indo-Pacific Command waktu itu. Nah, jadi beliau sekarang strateginya adalah untuk Gulf Country Council juga. Hormuz itu tidak boleh dikuasai Iran. Karena beliau dari Marines, saya berpikirnya nggak boleh selat itu dikuasai oleh Iran. Nah, sekarang sudah chaotic kondisinya. Berarti pilihannya adalah bad dan worst, gitu. Bukan good and bad lagi, bad and worst, ya. Tapi kalau bisa jangan melibatkan perang yang tidak perlu, termasuk perang laut yang unnecessary, yang bisa eskalatif. Nah, kalau Cook Island dia setuju untuk diserang, terpaksa gitu loh. Tetapi harus segera Amerika itu juga mau turun dari yang disebut oleh Mattis adalah yang bisa membuat suffer juga negara Gulf adalah yang disebut delusi dari Presiden Trump memaksa regime change. Nah, ini kan teokrasi, mau langsung dirubah seperti itu, mau dirubah kemana? Teokrasi ini begitu kuat gitu loh, fondasi spiritualnya, gitu loh. Dan
memang dari perspektif Israel sendiri yang di belakang Amerika, yang bersama Amerika waging this war ini, mereka itu begitu respect terhadap tokoh Persia di masa lalu yang dikenal namanya Kores Agung atau Cyrus the Great, yang lahir 600 sebelum Masehi, meninggal tahun 530 sebelum Masehi, yang kelahirannya pun diprophesied oleh kitab Taurat gitu 100 tahun sebelumnya, 700 sebelum Masehi. Jadi sangat dihormati, dan mereka juga mempunyai aspirasi supaya Iran itu punya tokoh seperti Cyrus the Great lagi. Nah, itu tokoh yang bisa bisa mengayomi semua apa namanya ya. Dulu itu dia empire yang terkenal arif dan walaupun kuat secara militer, menghindari kekuatan militer untuk bisa menyatukan empire Archemid waktu itu. Nah, jadi ini eksistensial secara teologis, Mbak. Yang 12 imam yang sekarang itu tadi Mas Ridwan udah terangkan, mereka itu kan pejuang-pejuang sekarang yang aktif, perwira-perwira muda, tentara-tentara ini, mereka kan dididik oleh doktrin Khomeini, yang 12 imam, gitu loh. Sementara dari Amerika, yang sangat barat itu sangat menghormati Cyrus the Great. Jewish juga, Christianity juga, Islam juga. Makanya Islam itu, walaupun tidak ada kata-kata Cyrus the Great di Quran, tapi ada tokoh namanya Zulkarnain. Diduga ini adalah Cyrus the Great, tokoh ini, dengan karakteristik yang mirip. Bahkan nanti akan ikut menghadapi musuh yang datang dari Gog Magog, itu di Quran begitu. Terus ya, silahkan dicek. Ya. Poin saya di sini adalah negara Gulf Country Council tidak ada pilihan lain. Mereka karena mempunyai common enemy dengan Israel, dengan Amerika, ya mereka harus menghadapi sekarang ini. Dan mereka tahunnya akan panjang, makanya mereka akan mencari titik transaksi yang tadi disampaikan oleh Pak Sharky. Nah, ini di sini harus membutuhkan kedewasaan, maturity, dan political will dari Trump untuk mau turun, gitu loh. Karena ini konsekuensial. Kalau beliau sampai irasionalnya itu kelewatan gitu, sampai sangat mengabaikan analisa intelligence dan kontingensi-kontingensi yang memungkinkan. Ini yang 2 minggu ini bisa jadi perang dunia ketiga kalau nggak hati-hati. Nah, harusnya ini harus menjadi deeskalatif total, berhenti di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Kalau beliau sangat eratik, ini yang 2 minggu ini bisa menjadi perang dunia 3. Itu ya kira-kira dari saya. Eratik mungkin itu diksinya ya untuk menggambarkan Trump ya selama ini ya. Tapi kan begini ya, Mas Wibawa, kalau Trump sampai bilang bahwa dia minta langsung negara-negara Arab untuk membiayai perang ini, apakah itu realistis? Apakah itu memang sebetulnya sudah dilakukan oleh negara-negara Arab ini di belakang layar? Atau belum dilakukan, makanya Trump meminta akhirnya supaya nafasnya panjang, supaya memang dalam 2-3 minggu ini Trump, Israel tetap bisa menyerang Iran? Gini Mbak, dalam kondisi perang seperti ini, keputusan-keputusan yang berdasarkan force major itu terpaksa harus diambil. Karena untuk survive-nya dari setiap aktor yang terlibat. Karena Mbak harus tahu, definisi regional security complex itu dulu. Regional security complex itu adalah kumpulan dari negara-negara yang secara geografis tersambung dalam satu sub-region atau region di planet bumi, tapi terpisah dari region lain, di mana mereka punya kedalaman historis, sosial, politik, dan militer, di mana kejadian di satu negara akan ada implikasi negara lain, gitu. Itu psikologis itu. Jadi kita nggak bisa hanya melihat Iran tuh isolasionis, ini isu Iran sama Israel, nggak bisa. Gulf Country Council melihat ini masalah kita juga, gitu. Karena makanya dibilang kompleks, regional security complex. Dan regional security complex yang paling tua, saya berkali-kali ceritakan, adalah Timur Tengah. Dan jika terjadi apa-apa di Timur Tengah, efeknya global. ASEAN juga regional security complex, tetapi tingkat dinamikanya tidak sedalam secara historis, secara teologis, secara materialistik, balance of power di situ. Berapa perang yang sudah terjadi di situ, ya. Exchange of energy juga, artinya energi itu adalah perdagangan, kerjasama, upaya institusionalisasi, ada GCC, Gulf Country Council, dan ada institusi-institusi multilateral lainnya. Jadi ini sangat dinamis. Jadi buat siapapun yang di Timur Tengah, mereka pasti sudah punya kontingensi bahwa jika terjadi satu kejadian satu negara, mereka harus bersiap dengan worst case scenario. Dan ini dibutuhkan kedewasaan dari Presiden Trump saat ini. Bisa gak tuh? Kita lihat dari 2 perspektif, Mbak. Secara teoritis, kita lihat dari negara, sama kita lihat dari
sub negara, atau kalau dalam international relations negara itu unit, presiden itu sub unit, gitu, ya. Atau kita lihat dari teorinya Kenneth Waltz, presiden itu adalah first image, second image-nya adalah domestic politik, third image-nya adalah dunia internasional. Kalau second image dan third image ini cukup menekan first image, Trump nggak ada pilihan. Karena dia hanya seorang presiden dalam negara demokrasi yang untuk mengambil keputusan, ya, itu dia harus melakukan konsensus. Jadi presiden Amerika itu, Mbak, adalah presiden yang paling tidak berkuasa. Ini tanda kutip ya, untuk urusan domestik. Artinya begini, memang kelihatannya kelihatan powerful. Dan 10 tahun terakhir, presiden di Amerika itu berusaha untuk lebih melonggarkan ruang geraknya sebagai presiden. Tapi sebenarnya, mungkin ada 30 atau 40 aturan ya yang bisa membatasi keputusan-keputusan strategis presiden Amerika. Gitu loh. Gitu. Jadi, Trump berusaha memang untuk itu. Tapi ada antibody, imun sistem dari demokrasi Amerika sendiri. Nah, jadi second image domestic politik, apalagi dengan ada dukungan bipartisan, dan juga dunia internasional saat ini, itu mau nggak mau harus membuat Trump berubah. Walaupun Trump mau secara individual mengungkapkan apapun yang dia mau ungkapkan dari isi hatinya gitu. Ya, gitu ya. Baik, katakanlah nih Mas Ridwan, Trump berubah karena semakin terdesak ya dari isu domestik maupun tekanan internasional. Tapi kan kita tahu sekutunya Trump adalah Israel, Benjamin Netanyahu, Bibi ini ya. Jadi apakah ketika, kan kita tahu Israel itu punya kebiasaan setiap kali negosiasi akan tercapai, dia masuk, dia menciptakan lagi kechaosan gitu kan. Nah, apakah kali ini juga Israel itu tidak akan membiarkan eskalasi terjadi, negosiasi tercapai, atau apapun itu, deeskalasi terjadi, dia akan masuk, akan ngerecokin lagi sampai perang tetap berlangsung, karena kan memang hobinya perang ya. Yang disampaikan Mbak Sylvia itu persis yang ditweetkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Sama persis, kurang lebih begitu. Araghchi bilang bahwa sebenarnya kendali perang ini itu bukan di Trump, tetapi di kubu Israel. Jadi Amerika menurut Araghchi, menurut Iran, itu sebenarnya hanya menjalankan kepentingan Israel dalam konteks ini. Bahkan Holy Buff, ini kan mereka jago-jago ya propaganda, mengatakan bahwa ya sebenarnya karena Epstein Files. Jadi Mossad mempunyai data presisi tentang keterlibatan Trump di Epstein Files, dan kemudian itu menjadi blackmail, menjadi sarana Israel untuk menekan Trump dalam konteks ini. Ini versi Iran, sekali lagi ini versi Iran. Dan Ibrahim Zoghawari kan berulang kali kan menyebutnya bukan Trump kan, tapi Presiden Epstein atau apa gitu, rezim Epstein. Nah, nyebutnya adalah rezim Epstein, bukan rezim Amerika, tapi rezim Epstein. Jadi menurutku ya, kemungkinan Israel masih akan ngerecokin masih tinggi secara kalkulasi. Kayaknya Israel memang khawatir benar kalau Trump mengikuti rasio yang tadi dijelaskan Mas Bawanto, rasional politik dalam negeri Amerika. Ada fungsi kontrol media di situ, ada fungsi oligarki di situ, ada fungsi banyak hal yang dikontrol oleh politik dalam negeri Amerika. Dan kalau itu Trump lean ke sana, ya Israel akan dirugikan. Tampaknya akan membabi buta. Israel mungkin lebih membabi buta, termasuk Mbak Sylvia, ada dugaan bahwa serangan masif ke Unifil di Lebanon Selatan itu adalah bagian dari cara Israel memperlama perang, memperpanjang konflik, termasuk merecokin PBB dengan isu Lebanon Selatan. Sehingga situasinya tidak deeskalatif, tapi terus eskalatif sampai ultimate goal-nya tercapai. Ultimate goal-nya Israel adalah memastikan kepemimpinan teokrasi Iran jatuh. Kepemimpinannya bukan lagi teokrasi, tetapi apalah misalnya nanti menjadi monarki atau menjadi demokrasi semu, itu yang diinginkan Israel, yang bisa shake hand dengan Israel kan seperti itu. Tidak mungkin Israel mau Amerika mundur, withdrawal, berhenti, sementara masih dipimpin Ayatullah. Apakah itu Mujtaba Khomeini atau Ayatullah yang lain? Kenapa Mujtaba Khomeini itu sampai sekarang belum muncul, Mas Ridwan? Apakah memang sengaja tidak dimunculkan? Karena memang
akan ada ancaman di situ? Ya versinya banyak. Salah satu versi kan mengatakan bahwa ini bagian dari security measures, Ya. pengamanan terhadap pimpinan tertinggi. Tapi ada versi lain, ini versi Israel yang dipropagandakan dengan beberapa akun mereka mengatakan bahwa Mustafa itu sebenarnya sudah koma, sudah tidak bisa berkomunikasi. Sehingga kepemimpinan Iran itu sebenarnya di Fahidi, IRGC, komandan IRGC-nya, pimpinan IRGC. Jadi itu propagandanya Israel. Tetapi tampaknya propaganda itu tidak berhasil tidak berhasil memenangkan winning the heart and the mind of the Iran people. Nggak berhasil. Setiap malam masyarakat Iran, bahkan kan Metro TV juga bikin liputannya, mereka turun ke jalan. Every night, setiap malam, dengan bendera, dengan slogan, bahkan 2 malam yang lalu Masoud Pezeshkian presidennya sama Araghchi ikut turun gitu malam-malam. Jadi membuktikan bahwa perang propagandanya jalan terus. Kalian mau merebut pikiran dan hatinya rakyat Iran kan? Nah, gitu kan, pikirannya intelijennya Iran. Kami juga bikin. Nah, dugaan kami ada sanksinya tuh yang nggak turun ke jalan. Kalau nggak keluar rumah, jadi bisa diambil basis. Ya bisa. Gitu, Mas. Bisa. Loh, ini kan rezim teokrasi. Bisa saja mereka nggak keluar rumah didata. RT 1, RT 2 berapa nih yang nggak keluar rumah kan gitu. Nah, nanti diintegrasi. Kamu nggak keluar rumah kenapa? Kamu promosat ya? Bahaya. Akhirnya apa? Ya mereka nggak mau keluar. Lagi-lagi ini kan rezim teokrasi. Pengendaliannya itu satu arah, satu pintu. Jadi walaupun di media itu mereka cheer up, kita nggak ngerti juga. Jangan-jangan ada absennya. Oke, tapi yang diyakini oleh Amerika dan Israel adalah memang ada kelompok masyarakat di Iran kan yang sebetulnya tidak puas dengan rezim yang memerintah. Mereka merasa berhasil itu ketika bisa membuat Iran terjadi demo besar-besaran di pertengahan tahun 2025 itu kan. Apakah kelompok masyarakat itu masih ada dan kekuatannya besar sampai sekarang? Nah, ini menurut saya kesalahan Mossad ya. Wah, ini siapa kita nyalah-nyalain Mossad ya? Tapi nggak apa-apa juga ya. Ditonton Mossad juga nggak apa-apa kan gitu. Karena YouTube ini kan direkam oleh Tel Aviv. Salam kenal juga. Siap-siap di komen-komennya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Tapi maksud saya begini, Mossad itu tampaknya nggak menghitung secara detail bagaimana orang-orang yang selama ini mereka bina. Kan mereka selalu merasa begitu ya. Mereka menggalang kolonel, menggalang politisi. Di dalam Iran nih, dikasih shekel, mata uang Israel, dikasih dolar. Untuk pada satu titik ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat, mereka diharapkan akan bangkit, mengambil alih pemerintahan. Tetapi kan tampaknya itu mentah. Atau kalau tidak dibilang mentah ya setengah mateng. Kalau dalam teori penggalangan itu belum siap dipanen gitu ya. Jadi ini seolah-olah ini sudah jadi spy-nya, sudah ada jadi mall-nya, sudah nerima uang, sudah nerima pembinaan, tetapi loyalitasnya di ujung-ujung balik gitu. Nah, ini ya intelligence failure, kegagalan intelijen, kegagalan penggalangan intelijen yang dilakukan oleh Mossad. Tampaknya demikian, Mbak Sylvia, karena sampai hari ini yang disebut sebagai organ dalam tadi Mas Wibawanto bilang belum muncul loh. Bukan karena menurutku bukan karena nggak ada, tapi mereka juga mungkin ketakutan karena kontrol rezim yang sangat kuat kan, ada Basit, ada IRGC. Jadi nggak bisa, kekuatan mereka nggak bisa muncul karena begitu muncul ya bisa ditangkap. Dan prediksi Anda kekuatan ini juga tidak akan bisa berkembang kemana-mana. Dalam situasi seperti ini kontrol itu pasti makin ketat. Kontrol dari pemerintah Iran ya, dari rezim Iran. Jelas itu, termasuk juga kontrol opini ya, kontrol media, dan tampaknya masyarakat Iran sendiri, saya juga nontonnya di Metro TV, berusaha menciptakan situasi di mana mereka seolah normal gitu, belanja ke supermarket, ya seperti nggak perang begitu ya. Ini bagian dari propaganda. Netanyahu kan juga Mas pergi beli kopi itu kan yang diduga sebagai hasil AI juga karena kopinya nggak tumpah. Tapi itu kopi Israel emang gitu mungkin. Kopinya Zionis Israel emang gitu ya. Oke, memang dalam perang asimetri ini kita melihat ada banyak aspek dan variabel yang bermain ya, tidak hanya soal kekuatan militer, kekuatan pasukannya, tapi juga kekuatan propaganda media dan sebagainya. Nah, ada satu lagi kekuatan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Wibawa, mungkin ini juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir ya, soal kekuatan yang sekarang mulai bergeser ke
Selat Hormuz, dan Selat Hormuz, Iran sudah mengatakan bahwa transaksi di situ yang menggunakan mata uang yuan itu boleh lewat, intinya seperti itu. Dan banyak orang belum tahu kalau sebetulnya mata uang yuan ini menjadi senjata strategi baru juga untuk semakin melemahkan dominasi Barat, dominasi Amerika, karena selama ini kalau kita transaksi minyak seperti itu pakai dolar, tapi sekarang diubah ke yuan. Mungkin efeknya belum sebesar itu, belum bisa menggantikan sepenuhnya dolar ya. Tapi Anda melihat apakah ini mulai bergeser ke situ? Ya memang jadi upaya untuk dolarisasi itu sudah lama mau dilakukan oleh great powers lainnya. Nah, jadi saya selalu katakan, Mbak, ya, 500 tahun terakhir ini ya, persaingan antara ruling power melawan rising power itu dari 16 jumlahnya, 75% atau 12 itu berakhir dengan perang terbuka. 4 itu tidak, termasuk perang dingin, ya, tidak naked war gitu. Nah, kalau tidak naked war itu biasanya irregular competition sifatnya. Irregular competition itu yang menjadi medan pertempuran itu adalah, karena definisinya dulu. Definisinya adalah semua aktor terlibat untuk meng-create condition untuk menginfluence society, untuk memberikan legitimasi kepada suatu fenomena. Nah, fenomenanya apa? Salah satunya yang Mbak tadi katakan, jangan pakai dolar. Nah, jadi sekarang kalau kita kaitkan ke aspek geografis di Hormuz, siapa yang bisa menguasai Hormuz? Ya, itu mempunyai chance yang increasing untuk bisa mengubah order baru. Karena karena upaya dedolarisasi ini, baik itu tidak bertransaksi dengan dolar atau juga BRICS mau ada wacana bikin mata uang sendiri, walaupun itu susah, nggak gampang ya, itu udah lama disuarakan. Gitu. Nah, jadi kalau menguasai geografis Hormuz, terus Iran menggunakan caranya sendiri gitu dan menggunakan itu memang salah satu variabel yang terlihat obvious gitu, bahwa ini adalah peperangan yang sifatnya bukan hanya militer, tetapi menggunakan instrumen of power ekonomi. Ya, jadi sekaligus ingin mengubah tatanan dunia gitu ya? Ya, akhirnya gitu. Makanya Jenderal James Mattis yang sebenarnya tidak setuju begitu saja dengan banyak logika perangnya Trump, dan waktu dibentikan, Trump juga menyerang secara pribadi Jenderal James Mattis ini. Veteran perang, Jenderal Marinir, udah 40 tahun lebih service, ya banyak mendapatkan derogatory comment gitu dari Presiden Trump waktu itu. Ini juga mengatakan, ya kalau Hormuz ini sekarang lepas, bukan dia mau menyerang Hormuz, tapi kalau Hormuz lepas, kaitannya ke sana. Gitu. Siapa yang bisa menguasai Hormuz, itu akan ikut mengubah. Sempat ada statement dari Trump, dia akan meninggalkan Hormuz tuh. Kalau Trump itu saya nggak buy apa yang he says, Mbak. Gitu loh. Tapi saya melihat tren yang secara faktual, yang kita bisa lihat dari intelligence, kita lihat data terbuka, yang data tertutup yang kita bisa duga, gitu. Dari tren-tren yang logik, ya, dan juga insting saya, gitu. Melihat. Tapi menurut Anda Trump tidak akan meninggalkan Hormuz? Terlalu besar kalau itu ditinggalkan? Dan dia sekarang pilihannya bad atau worse. Bad or worse, wow. Nah, jadi sekarang ini kalau buat Iran ya, Mbak ya, dia survive, dia menang. Gitu loh. Itu survive, dia menang, dan dia akan come up stronger. Ini isunya gitu. Jadi cukup survive saja, tidak perlu membuat musuh babak belur, itu sudah menang, kemenangan buat Iran ya. Doktrinnya kan strategic patience. Strategic patience, endurance, main lama, main panjang. Ya, main panjang, incurring economic cost pada lawannya. Sementara American way of war itu adalah cepat, selesai, pulang. Itu. Makanya Jenderal Colin Powell itu sangat teliti terhadap sasaran politik. Dulu pada saat dia membebaskan Kuwait dari tentara Irak, dia disuruh ngejar ke Baghdad, nangkep Saddam Hussein, dia nggak mau. Gitu. Karena itu bukan tujuan politiknya dari awal gitu loh. Nah, ini kalau tidak terkontrol lagi, nanti tidak ada end state yang jelas, tidak ada strategi objektif yang jelas gitu loh. Jadi ini sudah harus motong kerugian kalau dari Presiden Amerika. Motong kerugian. Ya, ini yang Trump harus terima keadaan ini. Nah, disinilah butuh maturity, statesmanship-nya beliau, dan political will. Dan
kalau ini diteruskan ya dan ternyata berhasil tadi dari agak bergeser dikit ya ke demokrasi ya. Jadi demokrasinya Amerika itu bisa belajar dari sini. Artinya kan otoritarian naik nih. Backsliding demokrasi di dunia tuh 60 negara lebih itu demokrasi indeksnya turun, Mbak. 1 tahun 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau ini siapa yang bisa survive dengan beradaptasi, ya dia akan survive. Tapi kalau tidak, dia akan erosi dan menimbulkan polarisasi gitu. Dan ini akan degrade gitu loh. Nah, jadi sekarang untuk Amerikanya dikoreksi. Kenapa Trump menang juga? Karena dulu dianggap Demokratnya sudah terlalu liberal, gitu, sangat liberal. Saya waktu di Amerika, saya tahu persis gitu loh. Kenapa sosok Trump menang? Kenapa yang terpilih tua-tua, Biden dan juga Trump? Apa tidak ada yang muda? Jawabannya adalah begini. Karena great powers lainnya dihadapi Amerika, yang tidak bermain sesuai aturan main demokrasinya Amerika, tua-tua pemimpinnya dan udah menunjuk diri sebagai pemimpin seumur hidup, namanya Xi Jinping dan Presiden Putin. Jadi dari demokrasi Amerika dalam kelompok elitnya prefer untuk orang tua juga, walaupun di backup oleh generasi sumur saya yang late 40s gitu loh. Makanya Trump itu sekarang mencari anak-anak muda, termasuk Menteri Perang yang juga ambisius. Mohon maaf, saya juga nggak kenal Pete Hegseth gitu. Ya, tapi maksud saya ada ambisi mau dipakai ya dan bisa bekerja sama dengan Trump, itu dipakai gitu loh. Dan memang di dalam doktrin pertahanan Amerika yang paling bertanggung jawab sama Tuhan terhadap putusan perang, siapapun yang mati, itu cuma 2, Mbak. 3 sebenarnya. Presiden, Chairman Joint Chief of Staff, dan juga Menteri Pertahanan. Gitu. Kalau combatant commander, itu tidak punya tanggung jawab langsung pada Tuhan. Istilahnya begitu. Karena dia hanya menjalankan, walaupun bintang 4. Gitu. Nah, jadi sekarang tanggung jawab itu ada di Trump, ada di Chairman Joint Chief of Staff, jenderal yang sudah pensiun diangkat lagi oleh beliau yang seorang penerbang tempur, dan juga Hegseth yang sebenarnya Hegseth ini kalau nggak salah dia major pangkatnya dari US Army Reserve, Individual Reserve yang National Guard gitu loh. Jadi saya nggak mau bicara negatif, positif atau apa. Jadi saya hanya bicara bahwa sekarang ada di bertiga itu keputusan itu. Nah, jadi itu poinnya. Terakhir juga buat Mas Ridwan. Banyak yang bilang bolanya itu untuk menghentikan agresi ini ada di Iran. Tapi menurut Anda benar gak di Iran atau justru tetap di Trump? Oh, nggak di Iran. Iran justru sekarang dia memanfaatkan banget nih yang disebut situasi Mas Wibawanto tadi, bad or worse-nya itu. Dia dorong ke worse kan, semaksimal mungkin. Jadi ya cut loose-nya, buang ruginya sekarang ini ya di Trump, Mbak Zilvia. Dan kita kalau melihat dari karakteristik Trump, tampaknya ada 2 figur yang mungkin bisa membuat dia agak sadar. Ya, pertama adalah istrinya, Melania. Yang kedua adalah anaknya, Eric. Jadi Eric dan Melania ini kemungkinan yang bisa menyelamatkan dunia dari perang dunia ketiga gitu. Jadi orang terdekatnya sendiri ya? Kemungkinan karena ya siapa lagi yang lain, apalagi politisi, jenderal saja dia kata-katain kan. Jenderal dia kata-katain. Joe Ken misalnya dia bikin pengunduran diri terbuka. Dikata-katain oleh Trump kan. Pengecut dan sebagainya. Jadi ya moga-moga Bu Melania suatu malam bisa membisikkan sesuatu ke Trump dan tiba-tiba perangnya berakhir, Mas. Ya, jadi mungkin saya curiga jadi kalau Iran gak mau bunuh Trump, jangan-jangan organ dalam lagi yang pengen perang berhenti. Ya ini kan konspirasi ya. Oke, baik. Masih panjang tampaknya perjalanan ya, tapi ya kita akan terus pantau seperti apa. Ini juga menjadi banyak sekali insight-insight baru, pelajaran-pelajaran yang kita petik dari agresi ini. Setidaknya ini membuka mata dunia ya, bahwa Amerika yang selama ini seperti selalu berada di atas, paling mendominasi, paling kuat, paling berkuasa, makanya jadi arogan. Tapi sekarang kita mulai melihat nih, ada arah yang baru, muncul kekuatan-kekuatan baru, terutama Iran, yang bisa kalau tidak dibilang melawan atau menyeimbangi lah paling tidak ya. Jadi kita bisa melihat bahwa hegemoni kekuasaan Amerika Serikat itu tidak selalu dikuasai oleh Amerika, tapi bisa juga muncul kekuatan yang lain. Terima kasih Mas Ridwan Habib dan juga Mas Wibawa sudah bergabung di podcast Si Paling Kontroversi. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya teman-teman. Tetaplah di podcast Si Paling Kontroversi. Dah.